Jika kamu ingin memulai suatu bisnis, tentu saja kamu harus memulainya dari ide bisnis. Nah, ternyata teman-teman, ide bisnis ini tidak bisa kita jalankan dengan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kalau ingin ide bisnis kita ini ketika kita jalankan menjadi ide yang berkembang dan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Inilah yang aku pelajari dalam buku The Visual MBA karangan Jason Barron. Nah, baik teman-teman, ya kalau kita berpikir tentang ide bisnis, ya tentu saja di luar sana banyak sekali ide bisnis yang dapat kita tentukan ya, yang dapat kita lihat dan dapat kita contoh. Nah, namun kembali lagi, tidak semua ide bisnis itu cocok dengan kita. Tidak semua ide bisnis itu cocok dengan pasar. Tidak semua ide bisnis itu dapat kita maksimalkan. Nah, inilah beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan ketika kamu ingin memulai usaha dan mencari ide bisnis yang akan menghasilkan lebih banyak. Nah, pertama adalah, dalam buku ini jelaskan, pertama adalah keinginan. Nah, apakah orang-orang menginginkan ide bisnis tersebut atau produk yang akan kamu jual? Nah, ini sangat penting sekali bagaimana kamu melihat target pasar, apakah mereka menginginkannya, apakah mereka membutuhkannya. Nah, ini adalah hal yang paling mendasar sekali yang harus kamu tentukan. Nah, jangan sampai kamu menjual apa yang tidak diinginkan oleh pasar kamu. Nah, ini akan membuat sesuatu tindakan menjadi tindakan yang keliru jika kamu menjual produk yang tidak diinginkan ide pasar. Nah, karena pada dasarnya usaha itu simpel saja sebenarnya. Kamu tahu keinginan pasar, kamu menyediakan kebutuhan mereka, mereka mau menukarkan uang mereka dengan produk kita. Akhirnya kita menghasilkan keuntungan. Nah, pada dasarnya usaha itu seperti itu saja. Nah, makanya penting sekali melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh calon customer kita. Nah, baiklah teman-teman, yang kedua adalah kemungkinan. Nah, kedua adalah mampukah kita menghasilkan keuntungan. Nah, dari ide bisnis tersebut atau dari produk tersebut, mampu tidak kita menghasilkan suatu keuntungan. Jangan sampai produk yang kita jual tapi tidak menghasilkan keuntungan, habis di biaya operasional saja misalnya. Atau justru habis dengan ya menghasilkan kerugian. Nah, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu teman-teman, ya kamu harus menghitung modalnya berapa, harga pokok produksinya berapa, bayar karyawan berapa, sedetail mungkin dicatat agar kita dapat men-tracking atau kita dapat melihat ya riwayat bagaimana perjalanan dari bisnis kita, apalagi bisnis pemula, bisnis yang baru jalan, atau bisnis yang menggunakan modal sendiri. Nah, tentu saja ini harus kita pikirkan betul. Apakah usaha ini dapat menghasilkan keuntungan? Jangan sampai kita sudah berinvestasi tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang, tapi tidak menghasilkan keuntungan. Oke, yang ketiga adalah tentang kelayakan. Nah, bisakah kita membuatnya? Nah, bisakah kita membuat produk yang akan kita jual ke pasar, produk atau jasa yang akan kita berikan ke pasar, bisa tidak kita membuatnya? Apakah sumber daya kita ada? Apakah hal tersebut dapat kita lakukan dengan sendiri, berdua, bertiga, atau kita merekrut karyawan? Nah, itu harus kita pikirkan, bisa tidak kita membuatnya. Jangan sampai ide bisnis itu berjalan satu minggu, nah tapi akhirnya tidak berjalan lagi. Nah, ini berarti tidak kita pikirkan bagaimana proses bisnis tersebut agar berjalan. Nah, memang idealnya bisnis itu ya berjalan tiap hari, atau paling tidak libur satu hari dalam satu pekan. Nah, jangan sampai bisnisnya baru jalan satu minggu, kemudian jalan lagi satu hari dua hari, akhirnya tutup. Nah, ini harus kita lihat begitu ya. Nah, mampu tidak kita membuatnya? Ya, bisnis itu sebenarnya ya simpel-simpel saja ya. Apa yang dibutuhkan pasar, kita berikan produknya. Ada kegagalan, kita evaluasi lagi. Dan kita ya jangan berkecil hati ketika penjualan sedikit atau bahkan tidak untung sama sekali atau bahkan merugi ya. Nah, karena pada akhirnya ketika kita sudah berusaha mengevaluasi terus, kita akan menemukan formula yang tepat. Nah, inilah 3 hal yang harus kamu pikirkan ketika menyusun ide bisnis. Pertama tadi adalah apakah orang-orang menginginkannya? Nah, ini berkaitan dengan riset pasar. Kemudian kedua, mampukah kita menghasilkan keuntungan? Ini adalah bagaimana perhitungan dari bisnisnya itu
dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Dan ketiga adalah bisakah kita membuatnya, bagaimana operasionalnya, dapat dijalankan secara konsisten atau tidak. Oke teman-teman, mungkin itu dulu sharing sore ini ya, dengan buku The Visual MBA karang Jason Baron. Nah, nanti kita akan sharing-sharing lagi isi dari buku ini agar ya setidaknya mendapatkan 1-2 hal yang dapat menambah pengetahuan kita. Oke, mungkin itu saja dari aku ya. Terima kasih sudah menonton. Boleh diberikan like, share, komentar, dan juga subscribe agar membantu channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.